Tidak ada orang berpacaran yang tidak mengalami kehancuran dan penderitaan ketika mereka melakukan eros. Tidak mungkin, pasti. Maka itu selama berpacaran hanya boleh satu jenis kasih, yaitu agape. Tidak ada rasa memiliki apa-apa, itu kasih yang kudus. Ayat 6. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Awas kau ngomong pada pacarmu pakai ayat ini ya. Ini perkataan Yesus Tuhan kepada kita, saudara. Dia sangat jatuh cinta kepada kita. Amin kan ini? Dia ketika memandang kita, saudara, dia memandang, maaf, Tuhan tolong, dalam kekudusan-Mu kuduskan otak kami, supaya ketika kami mempelajari kebenaran ini, kami dimerdekakan betul-betul. Saya mau katakan dengan tegas, setiap kali Tuhan Yesus memandang kita sebagai gerejanya, Dia memandang kita dengan hawa nafsu. Ingat, jangan sampai salah ngerti kata ini. Karena Dia rindu, karena Dia cinta kita luar biasa. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai, tercinta, yang paling kucinta di antara segala yang disenangi, yang disukai. Seperti ini kerinduan Tuhan Yesus kepada kita, gerejanya. Maka itu kalau kita tidak pernah mengalami hubungan yang intim dengan Yesus, dan saudara belum pernah tertarik dengan kitab Kidung Agung, dan gereja, pendeta hampir gak pernah khotbah kitab ini, maka orang itu belum Kristen. Ini kerinduan Tuhan kepada kita. Ayat 7. Sosok tubuhmu. Luar biasa Tuhan memuji kita. Seumpama pohon kurma. Dan buah dadamu gugusannya. Batang kurma itu ada buah kurma begitu banyak. Roh Kudus, Engkau jamah kami dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan pengertian ini apa adanya, tetapi dalam kekudusan, dalam nama Yesus kami minta. Jauhkan semua pikiran cabul dari pikiran kami dalam nama Yesus. Bapa, kami minta ini. Supaya hari ini kami terima pewahyuan yang membuat kami sadar dan mencelekkan mata kami bahwa Kristen gak hanya berkat, tapi ada satu keintiman yang luar biasa dalam nama Yesus. Buah dadamu, Yesus dengan jujur mengagumi gerejanya sebagai perempuan. Buah dadamu gugusannya. Papa, tolong kami dalam nama Yesus. Saudara, saya akan terus minta kepada Roh Kudus untuk menguduskan kita. Karena untuk mengerti firman ini perlu kekudusan yang sempurna dari Dia sendiri. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Saudara, kita sekarang lihat Efesus pasal 5. Beri tanda Kidung Agung pasal 7. Kita akan kembali ke situ. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Nah, di dalam Efesus 5 22 sampai 23. Itulah pasal yang terjelas dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa hubungan Yesus dengan gereja adalah hubungan suami istri. Katakan amin, saudara. Dia dengan tegas mengatakan, aku ini suamimu dan engkau mempelai perempuanku, istriku. Itu Efesus 5 22 sampai 33. Jadi kalau Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuannya, mari kita kembali ke Kidung Agung 7, saudara. Saya akan buka apa adanya. Lagi sekali Roh Kudus jamah. Tidak seorang pun dalam pikiran cabul dalam nama Yesus.
Kami harus mengerti kebenaran ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Maaf, saya harus berkata. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu. Maaf lagi sekali. Bukankah setiap kali suami istri melakukan hubungan intimnya? Maaf. Saudara, lagi sekali terkutuklah kalau ada orang mendengar firman ini dan di benaknya ada percabulan dalam nama Yesus. Saya minta dengan serius, saya berkata, tidak ada yang cengingisan. Dengarkan, ini kebenaran yang gereja jarang buka dan hampir tidak pernah dibuka. Padahal ini kerinduan Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu saya minta saudara jangan cengingisan. Ini serius. Saya tahu ketika firman disampaikan, kalau ada orang suka percabulan, akan cengingisan. Karena memang ini bicara tentang hubungan seks yang secara gamblang. Kalau tidak dengan urapan Roh Kudus, maka hamba Tuhan yang khotbah dan gereja yang mendengar kebenaran ini isinya hanya percabulan, saudara. Tapi ini kebenaran, kita harus mengerti. Sudah waktunya gereja mencapai taraf ini, katakan amin. Maka itu tahun 2007 jangan targetkan berkat dalam hidupmu. Targetkan bahwa aku menjadi istri yang benar bagi Yesus. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika suami istri melakukan hubungan intim, maaf lagi sekali. Kalau Salomo yang menulis Kidung Agung, dan itu wakil Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada gerejanya, tubuh kita seumpama pohon kurma. Maaf lagi sekali. Tidak dosa kalau itu suami istri, tapi terkutuklah orang yang tidur bukan dengan istrinya dalam nama Yesus. Tidak dosa kalau itu suami istri. Maaf ketika lagi berhubungan intim. Maaf lagi sekali. Inilah Tuhan kita. Setiap suami ketika berhubungan intim dengan istrinya, maaf. Maka bukan dosa ketika suami itu memegang buah dada istrinya. Yesus mengatakan itu kepada kita. Kataku, ketika aku memanjat pohon kurma itu dan aku memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan aku. Betapa luar biasanya ini. Maka itu gereja, ukuran nilai kekristenan kita, dengar ini, yang hobinya pelayanan saja supaya bertobat. Bagi Tuhan, nilai kekristenan kita tidak ditentukan ketika kita sedang kebaktian. Dengar. Bagi Tuhan, nilai kekristenan kita tidak ditentukan berapa banyak pelayanan yang kita berikan buat Tuhan. Bagi Tuhan, nilai kekristenan kita tidak ditentukan berapa banyak persembahan yang kita berikan. Maka itu kalau ada orang hobinya pelayanan, tapi dia tidak pernah punya hubungan intim dengan Yesus sebagai suami istri, dia bukan orang Kristen. Dan pelayanannya tidak berarti apa-apa buat Tuhan. Karena itu hanya memuaskan dirinya. Karena dia mau tampil di mimbar dan dilihat orang. Tapi nilai kekristenan kita justru ditentukan dalam hubungan ini. Supaya saudara tidak salah dalam menangkap. Walaupun kita sudah melihat Efesus 5:22 sampai 33. Kalau saudara belum tahu ayatnya, saudara beri tanda lagi Kidung Agung 7. Kalau sudah tahu enggak usah, dengarkan saya akan sampaikan. Matius 6 ayat 6. Begini kata Tuhan Yesus. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah kamarmu dan kunci pintunya. Tutup pintunya, terjemahan baru. Terjemahan yang lain, kunci pintunya. Saudara, tahun 70-an saya mendapatkan pewahyuan ayat 6 Matius 6. Secara fakta, kita bisa doa di terminal enggak kalau kita naik bis mau pergi?